Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 20. Ke dokter. Nadira begitu tidak memahami kondisi tubuhnya saat ini. Sudah 2 bulan dirinya mengalami mual di pagi hari. Aku sudah terbiasa mual di pagi hari seperti ini. Seharusnya aku sudah biasa. Tapi kenapa aku tetap merasa sangat lemas bila merasakan ini semua? Setiap pagi aku merasa mual dan pusing. Aku tidak sanggup bila menghadapi ini semua. Apa pekerjaan itu enggak cocok untukku? Nadira berbicara dengan memegang perutnya, terasa sakit setelah ia mengeluarkan isi perutnya. Nadira tidak tahu sampai kapan dirinya mengalami hal seperti ini. Tapi aku sudah memakai banyak uang di sana. Aku harus mengembalikannya. Aku nggak bisa berhenti. Lagi pula gajinya sangat besar. Nadira diam sejenak. Setelah merasakan kepalanya yang sudah tidak begitu pusing, Nadira kemudian keluar dari kamar mandi dan berbaring di atas kasur tidurnya. Sudah 2 bulan aku mengalami masuk angin seperti ini. Apa aku harus ke dokter untuk memeriksa kondisiku? Nadira mengingat apa yang dikatakan oleh Lala. Lala meminta dirinya untuk memeriksakan kondisinya ke dokter. Ia berusaha mencari solusi untuk kesehatannya. Tapi aku tidak bisa mengkonsumsi obat apapun saat ini karena aku tidak tahu sakit aku apa. Aku sudah mencoba untuk meminum air rebusan jahe, namun setiap pagi tetap saja seperti ini. Bingung Nadira memikirkannya. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Lala benar. Aku harus berobat ke dokter. Tapi bagaimana bila aku ternyata sakit? Nadira takut membayangkan hal yang seperti itu. Niat untuk ke rumah sakit dipikirkannya ulang. Bila aku tidak ke rumah sakit, maka sakit aku akan semakin menjadi-jadi. Lebih baik aku ke rumah sakit sekarang untuk berobat dan kemudian sehat kembali. Nadira bertekad di dalam hatinya. Nadira tidak peduli lagi apapun penyakitnya. Yang penting saat ini dia harus segera berobat ke dokter. Nadira beranjak dari tempat tidur dan kemudian mandi dan bersiap-siap untuk ke dokter. Ia memegang kepalanya yang terasa masih pusing. Nadira duduk sejenak untuk menghilangkan rasa pusing di kepalanya. Setelah sakit di kepalanya hilang, Nadira langsung pergi ke dokter. Ia datang ke praktek dokter yang tidak jauh dari rumahnya, yang hanya cukup berjalan kaki saja. Maka Nadira sudah sampai di klinik dokter tersebut. Nadira masuk ke dalam klinik dan langsung menuju meja pendaftaran. "Selamat pagi, Mbak. Apa ada yang bisa saya bantu?" ucap seorang perawat yang berdiri di meja pendaftaran. "Iya, Mbak, saya ingin periksa," ucap Nadira. "Apa bisa disebutkan yang dirasakan apa saja?" tanya perawat itu ramah. "Saya selalu mengalami masuk angin. Setiap pagi saya mengalami mual dan pusing," jawab Nadira. "Masalah yang lain apa saja?" tanya perawat tersebut. "Tidak ada, hanya itu. Setelah melewati masa mual, saya enak tidur dan juga makan." Nadira menjelaskan semuanya. "Terakhir kali datang bulan kapan?" tanya perawat itu memandang Nadira. Nadira mulai mengingat terakhir kali dirinya datang bulan. "Saya lupa kapan terakhir kali saya datang bulan, tapi sepertinya saya tidak ada datang bulan sekitar 3 bulan yang lalu," ucap Nadira yang tampak ragu. Perawat itu diam memandangnya. "Apa Mbak sudah menikah?" Perawat itu memandang Nadira. Dengan cepat Nadira menggelengkan kepalanya. "Saya masih gadis. Saya juga di sini tidak memiliki keluarga," Nadira berucap dengan sangat polosnya. "Apa sakit aku begitu berat? Apa aku harus memiliki penanggung jawab? Apa ada tindakan khusus sehingga membutuhkan tanda tangan keluarga? Bagaimana aku memberitahu ibu tentang ini? Ibu tidak mungkin datang ke sini. Sampai saat ini ayah masih kontrol ke rumah sakit." Nadira berbicara sendiri di dalam hatinya.
Nadira takut bila dirinya sakit. Siapa yang akan mengurusnya nanti? Bagaimana dengan pekerjaannya? Ya sudah, Mbak mohon tunggu sebentar. Saya akan mengantarkan berkasnya kepada Dokter Aldi, ucap perawat yang beranjak dari duduknya. Perawat itu mengantarkan kertas berwarna pink ke dalam ruang dokter praktek. Mbak Nadira, silakan masuk. Dokter Aldi sudah menunggu, ucap perawat yang tersenyum di depan pintu. Ya Mbak, terima kasih, ucap Nadira yang beranjak dari tempat duduknya. Nadira sangat gugup ketika memasuki ruangan dokter yang akan memeriksa kondisinya. Nadira takut bahwa dirinya memiliki penyakit yang berat. Bila hal itu terjadi, bagaimana cara dirinya untuk memberitahu ibu dan juga ayahnya? Bagaimana juga dengan pekerjaannya? Nadira tidak ada henti-hentinya memikirkan hal tersebut. Selamat pagi, ucap dokter muda yang memberikan tangannya. Selamat pagi dok, jawab Nadira yang menyalami tangan dokter berwajah tampan tersebut. Silakan duduk, ucap dokter itu mempersilahkan. Terima kasih dok, jawab Nadira yang duduk di kursi di depan dokter Aldi. Dokter Aldi membaca kertas yang ada di mejanya. Sudah berapa lama mengalami mual dan juga pusing? Tanya dokter Aldi kepada Nadira. Sekitar 2 bulan dok, jawab Nadira. Datang bulan terakhir kapan? Kalau saya tidak salah 3 bulan yang lalu, jawab Nadira. Apa Anda sudah menikah? Tanya dokter yang memandang Nadira dengan mengerutkan keningnya. Belum dok. Dokter Aldi diam ketika mendengar jawaban Nadira. Masalah yang lain apa saja? Tanya dokter tersebut. Tidak ada dok, saya hanya mengalami mual dan juga pusing di pagi hari. Namun bila siang, saya tidak mengalami hal tersebut. Tidur saya enak, makan juga enak, ucap Nadira. Kalau begitu, coba berbaring dulu. Saya akan periksa, ucap dokter Aldi. Nadira menganggukkan kepalanya dan berbaring di atas tempat tidur. Nadira sangat takut ketika dokter itu mulai memeriksa kondisi tubuhnya. Dokter itu mendengarkan detak jantungnya dari benda bulat yang diletakkannya di dada kemudian di perut. Tolong ambilkan tes pack, ucap dokter Aldi memandang perawat yang berdiri di sampingnya. Baik dok, perawat itu keluar dari dalam ruangan dan mengambil tes pack yang diperintahkan oleh dokter tersebut. Apa sekarang sedang mau buang air kecil? Tanya dokter Aldi. Iya dok, jawab Nadira. Saya minta tolong dimasukkan sedikit air seninya ke dalam tempat ini, ucap dokter muda itu memberikan gelas plastik kecil kepada Nadira. Nadira menganggukkan kepalanya. Nadira masuk ke dalam kamar mandi yang ditunjukkan oleh dokter Aldi. Ia keluar dengan membawa air seninya di dalam gelas plastik kecil tersebut. Silakan duduk saja, ucap dokter Aldi setelah mengambil gelas kecil yang diberikan oleh Nadira. Iya dok, jawab Nadira yang duduk di kursinya tadi. Nadira melihat dokter itu memasukkan benda tipis yang pipih ke dalam air seninya dan kemudian mengangkatnya. Nadira hanya diam ketika dokter itu selesai melakukan pemeriksaan dengan air seninya dan duduk di depannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.